yang harus diklik itu agar lebih mudah lagi dan lebih memahami. Kalau membayangkan nanti hanya terbayang-bayang, tidak ada praktik. Iya. Kita 30 menit untuk Pak Sugeng, nanti pemaparan, setelah itu kita praktek, setelah praktek nanti sudah waktunya akan kita gunakan untuk pendalaman materi. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Sugeng Widodo SPD dari MTSN 1 Pontianak. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di webinar pada sore hari ini. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, yang terhormat Kementerian Agama, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zain, MAG, selaku Direktur GTK Madrasah, yang terhormat Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq, MAG, selaku Kasubdit Bina GTK MI MTS, yang terhormat Ibu Siti Mesuri, SPD, selaku penanggung jawab Fikom TIK, yang saya hormati dan banggakan Ibu Bapak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Sebelumnya, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan. Oke, nah, waktu berapa minggu yang lalu kalau kita mengadakan itu yang TIK itu ada mengadakan tentang workshop quizzes. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Wordwall. Nah, yang dikolaborasikan dengan quizzes. Oke, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini terlihat Pak Uzan? Ya, terlihat. Oke. Jelas. Oke. Nah, oke, saya full screen dulu. Nah, ini. Nah, hari ini kita akan, insya Allah kita mengadakan webinar, workshop, webinar, Wordwall, kolaborasi dengan Quizzes, yaitu game pembelajaran interaktif. Oke. Nah, pasti ada yang, boleh, yang di komentar udah diaktifkan, Pak? Oke, semuanya udah bisa komen. Boleh di chat. Nah, mungkin ada yang ibu bapak guru di sini yang udah pernah menggunakan Wordwall. Nah, mungkin kita mau ingin tahu dulu kan yang menggunakan Wordwall atau udah yang pernah menggunakan Quizzes. Oke, nanti kalau sambil berjalan mau ada pertanyaan ataupun segala macam, boleh disampaikan. Oke. Pertama, nah apa itu Wordwall? Nah, Wordwall itu platform pendidikan berbasis gamifikasi yang memungkinkan guru membuat 36 jenis permainan dan memberikan kepada siswa sebagai media pembelajaran. Nah, kalau di Quizzes itu hanya nggak sampai 10. Nah, yang pertama ada pilihan ganda, ada isian singkat, kemudian esai, ada polling, dan ada draw. Nah, hanya beberapa aja. Sedangkan di Wordwall itu benar-benar banyak sekali, sampai 36 jenis permainan yang bisa kita buat. Nah, oke. Ya, selanjutnya. Nah, apa itu kelebihan dari Wordwall? Nah, kelebihan dari Wordwall. Yang pertama itu gratis secara terbatas. Nah, kok di sini ada gratis tapi terbatas? Nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi. Oke. Yang kedua ada terdapat 30 jenis permainan. Nah, dan yang ketiga ada dapat dicetak ke PDF. Nah, Quizzes bisa juga dicetak dan di Wordwall juga bisa dicetak. Metode menjadi PDF. Nah, jadi sehingga kalau ibu bapak guru ada kekurangan atau sarana prasarana bisa alternatifnya menggunakan dicetak menjadikan kertas baru dibagikan ke peserta didik. Oke, selanjutnya ada dapat gunakan dan dimodifikasi konten guru lainnya. Nah, kalau di Quizzes itu ada teleport. Nah, teleport kita bisa mengambil soal ataupun
menduplikat, nah mengcopy paste, nah sama halnya di word wall juga ada, sama dia. Oke, yang membuat maju word wall sama Quizzes ini, nah bukan word wall yang membuat kontennya, tetapi guru-guru ini. Nah, guru-guru seluruh dunia membuat konten. Nah, makanya sehingga sehingga guru-guru itu bisa secara tidak langsung aplikasi ini akan eh, terangkat jadi banyak populer yang menggunakannya karena banyak guru-guru yang berbagi secara gratis atau sharing. Nah, jadi ibu bapak guru ini nggak perlu membuat soal, bisa melihat yang soal yang relevan yang bisa kita gunakan, kemudian kita bagikan ke peserta didik. Oke, yang selanjutnya ada terdapat laporan pengerjaan siswa. Nah, di sini juga ada bentuk laporannya, bisa berbentuk website ataupun kita download berupa Excel. Kemudian ada tersedia pilihan bahasa Indonesia. Nah, di WordWall ini bahasa Indonesianya, translate-nya itu udah baik. Nah, udah sangat-sangat baik. Nah, jadi nggak terlalu banyak kata-kata yang membingungkan bagi kita. Oke, kemudian yang terakhir, dapat diintegrasikan ke plafon lainnya. Nah, seperti sederhananya, kalau WordWall ini saat kita memberikan tugas secara online, kita mendapat satu link. Bayangkan kalau kita membuat 5 game, berarti kita ada 5 link. Nah, yang harus kita bagikan. Dengannya kita menggabungkan ke Quizzes, kita dapat cukup satu presentasi di Quizzes, jadi ada 5 permainan di World Wall. Nah, di situ. Jadi eh, sederhananya kita semua yang ada di World Wall 5 game itu dimasukkan ke Quizzes. Sehingga anak-anak itu hanya menggunakan kode yang diberikan yaitu berupa kode dari Quizzes. Nanti kita coba prakteknya biar lebih mudah dipahami. Kemudian, nah pastinya ada kekurangan, pasti ada ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya pertama tampilannya kurang futuristik. Nah, futuristik itu kurang kekinian atau zaman-zaman sekarang. Kalau UI UX-nya kan lebih enak dipandang seperti Quizzes kan itu tampilannya emang kekinian ya. Mungkin dengannya tampilan role yang seperti ini untuk memudahkan kita. Selanjutnya, fitur laporan terbatas. Nah, ya benar. Kalau laporannya itu emang agak sedikit kurang. Nah, dibandingkan di Quizzes. Kalau Quizzes itu sangat detail sekali. Oke, nanti kita lihat juga. Kemudian yang ketiga, belum ada fitur sortir yang lebih spesifik pencarian permainan publik. Nah, kan kalau kita kan misalnya kita nggak perlu membuat soal, kita mau melihat soal-soal yang publik. Misalnya, saya mengajar di informatika di tingkat SMP. Nah, jadi seharusnya kalau di saat pencarian harus tulis ada fitur kayak di Quizzes itu ada fitur mata pelajarannya, kemudian ada filter lagi kelasnya dan berapa soal ataupun jenisnya. Nah, kalau di WordWall ini nggak ada. Dia hanya eh, sortir langsung seluruhnya. Misalnya ada TIK, berarti TIK semuanya. Walaupun kita tulis TIK kelas 7, tetap yang ditampilkan TIK seluruhnya dari kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi nggak ada yang lebih spesifik. Nah, itu aja. Mungkin kedepannya ada updatean baru. Mudah-mudahan. Dan yang terakhir, beberapa permainan layar pada perangkat mobile kurang responsif. Nah, yang di sini nih, saat kita rotasi dari potret ke landscape, itu terkadang ada beberapa game yang ada kendalanya. Tapi nggak semua. Itu hasil dari saya praktekkan atau saya terapkan ke siswa-siswa yang saya bimbing. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini kenapa tadi dibilang gratis tapi terbatas? Kita bisa lihat dari sini. Nah, kalau akun gratis atau akun basic itu kita bisa membuat 18 game. Nah, kemudian
dapat dicetak 0. Ternyata yang akun basic itu tidak bisa dicetak. Dan kita hanya bisa membuat sekitar 5 soal saja atau 5 konten saja. Kemudian di akun standar, kita bisa sekitar 18 game yang kita gunakan, model atau jenisnya. Kemudian bisa dicetak sekitar 12 game. Dan yang terakhir, tidak terbatas saat membuat kontennya. Misalnya materi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nggak terbatas. Kalau kita batasnya 5 aja. Kalau udah 5 game yang dibuat, kemudian kita mau buat game yang keenam, maka kita nggak bisa buat lagi. Nah, dan yang terakhir yang pro. Pro-nya ada 33. Sebenarnya ada 36, ada 3 game yang udah expired atau udah habis masa berlakunya, tapi masih bisa kita lihat. Kemudian yang bisa dicetak sekitar 20 dan dia tidak terbatas. Oke. Nah, pastinya lah ini basic gratis terbatas, hanya 18 game yang bisa digunakan, kemudian tidak bisa dicetak, dan yang terakhir cuma 5 aja yang kita bisa mainkan. Tenang, saya ada tips-nya supaya kita bisa membuat game lebih dari 5 dan bahkan kita bisa menggunakan 18 gamenya tersebut. Dan ini insya Allah legal. Dan ada bonus lagi bagaimana bisa mencetaknya. Nanti saya bagikan nanti setelah Nah, itu slide yang ya. akan Ini yang terakhirnya. ditunggu teman-teman ini. Nah, ini mungkin belum ada nih, Pak. Ya, Ini yang ditunggu tutorialnya. teman-teman. Ya, saya baru nemu beberapa hari yang lalu, Pak. Ya, bisa di print. Oke, kita next. Nah, keuntungan seketika word wall digabungkan ke quizzes. Nah, Anda dapat padukan banyak konten word wall menjadi satu dalam presentasi interaktif. Maksudnya itu, kan di word wall satu game, satu link. Nah, bayangkan kalau ada 5 game, berarti 5 link yang harus kita bagikan. Nah, bertumpuk dia. Nah, sedangkan kita gabungan ke quizzes, otomatis tinggal di next next ataupun di back. Nah, jadi peserta didik tuh tinggal gesek kiri kanan aja ibaratnya untuk perpindahan dari game satu ke game lainnya. Next, kemudian penggunaan seperti bermain di quizzes atau tidak ke platform lainnya. Nah, karena kita bukanya di quizzes, seolah-olahnya kita nggak ada main di word wall. Nah, karena tampilannya di quizzes, walaupun di tengah-tengahnya ada frame word wall. Nanti kita lihat lebih detailnya lagi. Kemudian proses integrasi tinggal copy paste link di slide khusus quizzes. Nah, kalau di word wall itu saat kita penugasan ada link, tinggal copy paste, kemudian copy, kemudian paste-nya di quizzes, udah langsung tampil dia. Yang nggak butuh ribet-ribet. Nah, atau copy linknya berapa banyak yang harus dihapuskan, nggak. Oke, next. Nah, ini yang saya terapkan di siswa saya saat PTM. Nah, ini Pak. Nah, yang mobile, kemudian dia mainnya di HP. Nah, kalau yang ini dia main di komputer, kalau ini dia main di laptop. Jelas, dari gambar aja kita bisa lihat kalau di HP itu gambarnya lumayan kecil, butuh ekstra. Sedangkan di komputer itu mudah sekali dilihat dari gambarnya. Oke, next. Nah, ini yang paling bagaimana cara membuat permainan di word wall. Nah, sangat mudah. Nah, hanya beberapa klik aja kita bisa membuatnya. Nah, pertama kita pilih template. Nah, template-nya atau jenis gamenya. Kedua, kita masukkan konten kita. Kontennya apa? Nah, ketiga, udah langsung kita bisa share ke peserta didik atau kita cetak nih. Nah, bisa mode PDF ataupun mode dijadikan kertas. Nah, untuk yang konten atau ini saya tadi cek bukan barusan sih Bapak berapa menit yang jam 3 lah. Saya cek tuh sekitar 28 juta konten yang dibuat. Nah, untuk sampai saat ini. Nah, betapa mudahnya dan betapa banyaknya pengguna WordWall seluruh dunia sampai 28 juta. Oke. Next. Nah, kita praktek, tapi sebelum praktek saya jelaskan dulu bagaimana yang tadi ini. Yang ini 18 game kita bisa buat semua 18 game dapat dicetak, kemudian 5 game yang kita buat. Nah, seharusnya kita bayar, tapi kita bisa gratis dengan triknya.
Nah, gimana triknya? Nah, saya bagikan. Oke. Nah, pertamanya nih, tips cara membuat permainan lebih dari 5. Nah, yang wajib, game yang pertama kita pilih, tentunya pertama ada permainan pencocokan, kemudian kata yang hilang, kemudian benarkan kalimat, keempat pengurutan grup, dan kelima diagram label. Kenapa? Nah, kalau di pelajaran matematika itu ada eh, graf. Nah, graf itu ada hubungan-hubungan. Nah, seperti ini. Kalau kita milih game yang pertama diagram label, otomatis kita bisa mengubahnya dari game yang satu ini, diagram label, menjadi anagram, balik ubin, dan seterusnya. Begitu juga benarkan kalimat, bisa semuanya. Dan yang selanjutnya ada kata yang hilang. Nah, yang di sini aja yang kita nggak bisa buat lebih dari satu. Karena dia nggak ada temannya untuk bolak-baliknya, nggak ada. Nah, gimana nanti? Nanti kita jelaskan lagi. Nah, dan kemudian ada permainan pencocokan atau mess up yang biasa yang paling sering, apalagi yang TK ataupun SD yang paling sering ini. Nah, di sini bisa terbuka beberapa jenis gamenya. Dan yang terakhir ada pengurutan grup. Nah, pengurutan grup ada segini. Dan bagaimana kita bisa mengakses kuis gambar? Di sini, dari pengurutan grup ada kuis gambar. Sehingga saat kita mengubah ke kuis gambar, kita bisa membuka semua ini. Nah, jadi itu sistem hubungan-hubungan. Sehingga kita bisa membuka sekitar 18 gamenya secara gratis. Nah, itu yang paling serunya nih. Oke. Dan yang terakhir, bagaimana cara mencetak? Nah, ternyata saya coba-coba, saya lihat dulu, ternyata cuma perbedaannya di sini, resource dan print. Nah, saat kita nampilkan game kita, maka di sini tulisannya resource. Nah, saat kita resource-nya kita ubah menjadi print, otomatis game tersebut atau beberapa game itu bisa dicetak. Nah, nanti kita praktek biar lebih mudah lagi. Nah, contohnya hasil printannya seperti ini. Nah, ini yang printan. Ini contohnya mata. Nah, jadi siswa nulis mata. Kemudian ini tentang lidah. Berarti tulis lidah. Dan seterusnya. Oke, ini hasil kalau tampilan waktu kita mau ngeprint. Kalau ngeprint bisa langsung cetak. Kalau mau mengunduhnya menjadi PDF, otomatis pilih unduh. Next. Nah, ini penerapan Word menggunakan kertas atau saat PTM kemarin. Nah, ini mereka jadi menulisnya secara manual yang isi yang menggabungkan, nah dan lain sebagainya. Ini salah satu saat PTM nih. Oke. Nah, sekarang kita praktek nih Pak Fauzan nih. Nah, iya dia paling seru nih Pak Fauzan. Diberi tips, sekarang kita Nah, praktek. Pak Ibu yang pegang laptop komputer silakan mengikuti instruksi dari Pak Sugeng. Monggo. Iya. Pertama di Google kita cari dulu word wall. Word wall. Oke. Nah, pilih yang paling atas word wall. Oke, pilih word wall. Wordwall.net. Nah, ya wordwall.net ya nih. Wordwall.net. Nah, kemudian tampilan menu utamanya seperti ini. Nah, ini masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita bisa mengubahnya bahasanya langsung di sini. Nah, misalnya biar lebih mudah kita bahasa Indonesia aja. Oke, nah ini dia bahasa Indonesia. Oke, kita mulai dari atas dulu. Ya, langsung berubah. Oke, ini tampilannya. Ini udah sekitar 28 juta, Pak. Nah, bertambah terus nih, Pak. Ya. Nah, per detik. Nah, bahkan lebih dari. Betapa banyaknya pengguna Wordwall. Kemudian, nah, cara membuatnya seperti ini. Nah, kemudian, nah ini yang game-game yang bisa kita buat. Tapi ingat, ada polanya. Nah, 5 tadi ya? Ya, yang 5 tadi. Yang ini. Ya. Nah, ini kita harus pertama pemainan pencocokan. Nah, kita pilih dulu pemain pencocokan. Nah, di sini kita bahas dulu, ini banyak sekali gamenya. Ada kuis, seperti macam kuis di Quizizz sama ya kuis ada pilihan ABC-nya, pilihan ganda. Kemudian ini pencocokan. Nah, ini pencocokan yang biasa sering nih yang digunakan. Oke, kemudian ada membuka kotak dan ini menemukan kecocokan. Di sini nanti ada yang berjalan, kemudian itu pertanyaan ataupun sebuah bentuk atau apa, kemudian kita pilih yang mana yang cocok ini. Ya, kemudian ada roda, acak, kemudian ini benar kalimat, nanti kalimatnya itu diacak-acak, kemudian kita susun.
Nah, yang paling sering ini yang nih, pengejaran dalam labirin, seperti main Pac-Man, Pak. Nih, macam main Pac-Man. Nah, kemudian pasangan yang cocok ini seperti gambar A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C. Nah, jadi kita nemuin nih dari beberapa. Kemudian ada pengurutan grup. Nah, kalau sederhananya seperti kalau komputer ada perangkat input, ada perangkat output. Nah, kita pisah ini. Yang input itu mouse, keyboard. Nah, kalau output tuh seperti monitor, eh, seperti printer dan lainnya. Itu grup nih. Oke, kemudian ada quiz game show. Berarti kita seperti bermain game show beneran ya. Kemudian mencari kata yang hilang nih. Nah, kata yang hilang. Nah, oke. Biasanya nih guru-guru bahasa nih, Pak. Nah, yang biasa hilang-hilang nih kan. Kemudian anagram kita menyusun kalimat yang atau kata-katanya. Kemudian ini mencari kata, ya kayak TST, ya cari kata-katanya kan. Ya, kemudian kartu acak, kemudian diagram belabel, kemudian benar atau salah juga ada, dan kuis gambar. Ini kita menebak gambarnya, dan balik ubin. Nah, oke, kita coba dulu dari pertama, biar kita bisa membuka semua gamenya. Permainan pencocokan. Nah, kita bisa buat, tapi sebelum kita buat, pastikan kita login terlebih dahulu. Nah, loginnya gimana? Atau daftar dulu kita. Daftar, pilih pojok kanan, pilih daftar. Oke. Ya, daftar. Nah, di sini bisa menggunakan email secara manual, masukin manual, atau menggunakan akun Google. Pastinya Ibu Bapak Guru di sini udah mempunyai akun Google. Tinggal klik um, login menggunakan Google, kemudian pilih. Nah, contohnya saya buat yang ini, yang lainnya udah saya buat. Iya. Nah, dah. Hanya Bapak klik, kita udah membuat akun. Tanpa harus konfirmasi lagi. Oke, kita balik ke beranda lagi. Nah, ini kan kita masih kosong. Oke, kita mulai dari biar terbuka permainan pencocokan. Nah, oke, kita pilih yang ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan template yang udah ada atau kita membuat sendiri. Nah, kita pakai template yang ada dulu ya, biar lebih mudah. Ibaratnya kita menggunakan template guru lain yang udah di-share secara publik atau secara umum yang bisa kita gunakan. Boleh dipakai berarti ya, Pak. Ya, Pak. Nah, contohnya kita nah, mumpung Bapak guru agama kan. Nah, kita menekan huruf hijaya. Oke. Huruf Wijaya, oke. Nah, oke, kita klik dulu. Nah, sebelum gitu itu pastinya kita mau mencoba dahulu kan. Kita coba dulu, mulai. Nah, ini jadi kita cocokin. Nah, misalnya alif, kita masukkan ba. Nah, atau kita salahkan dulu. Nah, susunnya salah dan sa. Oke. Kemudian kita kirim jawabannya. Wah, ini kalau salah dia X. Nah, kalau benar ada checklist coba. Nah, itu. Oke, selesai dah yang ini. Nah, bagaimana kita bisa menduplikatnya atau mengopinya? Cukup edit konten di bawah ini, ada tulisan edit konten. Atau, nah itu edit konten. Tapi sebelum itu saya jelaskan di bawahnya dulu. Kalau saat kita scroll ke bawah, di sini ada tema. Nah, saat kita klik aja temanya, otomatis langsung berubah temanya. Nah, itu dia. Nah, jadi sesuaikan dengan konten aja ya. Konten ibu apa. Oke, di sini juga ada. Nah, dan masih banyak lagi. Dan di sini bisa diatur hitungan naik berarti angkanya naik 1 kan 9 10 11. Kalau kita pilih hitungan mundur berarti itu mundur. Kalau tidak ada otomatis tidak ada waktunya. Kemudian acak, nah ini bisa diacak juga atau dan yang terakhir ada tampilan jawaban di akhirnya. Oke. Nah, kalau ini papan peringkat. Nah, papan peringkat berapa siswa yang sudah mengerjakan dengan waktunya. Kayak ini ada 10 detik. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau menduplikasinya, tinggal klik edit konten, maka langsung terklik atau langsung terbuat atau duplikasi. Atau kita langsung menugaskan aja tanpa harus ini milik kita, ditekan tetapkan penugasan. Nah, itu. Tapi kita coba buat dulu.
edit, konten. Nah, udah salin nih Pak. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa atur menempatkan huruf hijaiyah yang sama. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan instruksi atau menambahkan item baru, bisa juga tambahkan. Dan kita bisa menambahkan gambarnya di sini. Nah, di sini pencariannya itu menggunakan pencarian Bing. Nah, kalau biasanya kita menggunakan Google, tapi tetap sama. Contohnya ini kita mencari huruf hijaiyah. Huruf kho, coba kho. Nah, huruf kho. Oke, kita tambah. Nah, udah tertambah. Kemudian kita pilih lagi kho. Nah, huruf kho. Nah, di sini juga ada settingan juga, sedang, kecil, ataupun besar. Nah, ukuran dari size-nya. Oke. Atau bisa mengunggah dari file dari komputer kita, bisa juga kalau emang lebih rapi lagi. Nah, biasanya kalau saya kalau ngedit tetap pakai Canva dulu, baru tempel ke sini. Oke, kita cari dulu huruf kho tadi. Huruf kho. Oke. Nah, udah nambah satu aja udah nambah gitu. Nah, dan juga kita bisa tukar. Nah, oke. Selanjutnya kita selesai. Nah, otomatis sudah tambah satu huruf. Nah, huruf kho. Nah, sekarang kita coba benarkan semua. Maka nanti jawabannya akan checklist semua. Oke. Nah. Oke. Nah, oke, ini game yang pertama kita udah nih, Pak. Ya. Dan kalau mau ganti template-nya, cukup di sini aja. Nah, diklik ditampilkan semua. Di semua ini tampilkan semua, atau kita coba dulu yang pertama ini. Oke, menemukan kecocokan. Nah, menemukan kecocokan. Otomatis gamenya langsung berubah. Nah, gamenya langsung berubah. Walaupun kontennya tetap sama. Nah, ini huruf apa nih? Nah, dia kalau kita kelamaan dia akan berjalan. Nah, berjalan lagi. Ini ada aturannya lagi berapa detik dia ke sana. Nah, benar. Dia berjalan lagi. Nah, ini huruf apa? Kemudian kita klik. Nah, atau kita mau coba game yang lain dengan konten yang masih sama. Nah, di sini banyak kontennya sesuai yang saya beritahu ya yang di sini. Saat kita pilih pencocokan permainan, otomatis kita mendapatkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 game yang kita bisa gunakan. Tapi kita buka dulu nih, yang penting ini yang ini dulu. Permainan pencocokan, benarkan kalimat, pengurutan grup, diagram label, dan kata yang hilang. Supaya bisa terbuka semua. Nah, oke, sekarang kita buka lagi yang lainnya. Tadi permainan pencocokan kita buka. Sekarang kita coba kata yang hilang. Nah, kata yang hilang. Oke, kata yang hilang. Nah, oke, kata yang hilang. Nah, ini yang template yang udah ada. Ini. Nah, ini template yang udah ada. Bisa buat secara manual ataupun kita pakai yang template yang ada dulu. Nah, biar lebih mudah kita pakai yang ada dulu. Nah, nanti kita yang kelimanya baru kita pakai manual. Oke, kita coba yang ini aja. Bahasa. Nah, ini simple nih. Bahasa. Nah, bahasa. Nah, ini dibuat oleh Wiwi 9. Oke, kita coba dulu play. Wah, no, temanya. Coba kita ganti temanya. Oke. Nah, kita ganti tema juga bisa langsung ganti tema. Nah, misal yang ini bisa juga. Nah, oke. Nah, ibu memasak di musola, genting, kasur, atau dapur. Pastinya di dapur. Kita klik dapur, kita ini pakai sistem drag and drop. Jadi kita tarik dulu. Nah, baru kirim jawabannya.
Nah, maka benar dia akan ada responnya. Ayah mencuci bunga. Oh, bukan. Ayah makan bunga. Oh, itu pasti bukan. Ayah menanam bunga. Ya, benar. Tapi coba kita salahin dulu mencuci bunga. Tadi yang benar, dia akan checklist. Kalau salah akan ada X. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau tampilan peringkat, maka ada tampilan peringkatnya. Nah, oke. Nah, yang kata yang hilang hanya satu. Nah, di sini sesuai dengan ini, kata yang hilang hanya satu. Makanya ini sangat penting. Kita buka dulu satu, sehingga nanti semuanya bisa terbuka. Oke, kita edit lagi. Edit konten. Nah, kita bisa langsung hapus salinannya. Nah, bisa juga kita mau menambahkannya. Nah, di sini kita bisa lihat dapur. Nah, ibu ayah sedang menanam bunga. Maka jawabannya menanam yang benar. Kalau kita jawab makan, maka akan salah. Atau kita mau menambahkan. Nih, Budi sedang bermain di lapangan. Nah, yang mana yang kita mau menambahkan jawaban benar, tinggal kita seret atau klik sekali aja. Nah, maka langsung ada tulisan bermain. Nanti klik ini bermain. Nah, maka jawabannya ini bermain. Jawaban yang salah adalah kita tambahin, misalnya tidur. Nah, oke. Kemudian lagi belajar. Oke. Nah, kita tambah main lapangan bola. Nah, oke. Nah, maka tinggal kita klik selesai, maka kita udah membuat game. Nah, udah 3 pertanyaan secara tidak langsung. Nah, seperti tadi ini di dapur, tinggal kita kirim jawaban. Kemudian pertanyaan kedua, kita menanam, kemudian kita kirim. Dan pertanyaan yang ketiga yang tadi, nah yang baru kita buat. Budi sedang belajar, bermain, atau tidur. Nah, kita bilang bermain di lapangan bola. Nanti ibu bapak yang lebih paham lagi untuk membuat kontennya. Oke, nah udah 2 game yang kita udah buat. Nah, di sini kita nggak bisa ganti template karena sesuai di sini kita nggak ada temennya. Satu ya. Oke, kita lihat aktivitas kita sudah 12 udah 2. Nah, kalau kita lihat lagi, kita coba lagi. Oke. Seperti ini kalau kita buat aktivitas atau membuat konten, nah kita dibatasi nih. Anda telah menggunakan 2 dari 5 sumber daya Anda. Jadi kita udah membuat 2 game, otomatis di sini kita dikurangin. Nah, kalau kita sampai 5 game yang telah kita buat, otomatis kita nggak bisa buat game lagi. Nah, nanti dibagikan tipsnya. Habis ini kita coba lagi yang satunya, kata yang hilang udah, benarkan kalimat. Benarkan kalimat. Oke, benarkan kalimat. Nah, ini benarkan kalimat. Nanti Bapak Ibu sambil diikuti enggak Bapak? Oke. Nah, di sini kalau kita buat dari sini otomatis kita membuat sendiri. Nah, contohnya judulnya apa? Komputer. Nah, komputer. Nah, mouse adalah perangkat input. Nah, oke. Tambahkan frasa lagi. Speaker adalah perangkat output. Kemudian RAM adalah perangkat proses. Nah, oke, kita coba 3 aja dulu. Selesai. Maka kita sudah membuat konten benarkan kalimat. Oke, kita mulai. Nah, kita susun nih kalimatnya. Tadi mouse adalah perangkat input. Nah, maka benar. Oke, kemudian speaker adalah perangkat output. Nah, itu. Dan yang terakhir, RAM adalah perangkat proses. Nah, oke, selesai. Nah,
Oke, nah kalau misalnya mau merubah tema juga bisa, tinggal klik aja. Dan di sini ada pengaturan dari game, sama kurang lebih. Ada yang waktu, ada menandainya, kemudian ada pertanyaannya dari rata kiri atau rata tengah, diacak menurut item, nah, dan lain sebagainya. Ini papan skor yang paling penting nih, yang buat antusias siswa karena jiwa bersaingnya. Ya. Oke, nah di sini kalau kita benarkan kalimat, maka di sini ada sekitar 6 game yang bisa kita tambahkan. Nah, kita lihat di sini tampilkan semua. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka malah 7. Nah, yang bisa kita gunakan. Yang 7 karena dihitung dengan dirinya sendiri. Nah, kalau hitung temannya otomatis cuman 6 aja. Nah, sehingga kita bisa 6 ini udah terbuka. Nah, sekarang tinggal dua aja lagi nih. Pengurutan grup dan diagram berlabel. Nah, oke. Tinggal kita masuk ke beranda lagi. Oke, kita habiskan dulu 5, baru kita bahas yang lainnya lagi. Kemudian tadi pengurutan grup. Pengurutan grup. Nah, pengurutan grup. Oke. Nah, kita bisa menggunakan template yang udah ada atau kita membuat aja biar lebih asik, kita buat aja. Buat sendiri, buat dengan template ini. Oke. Kemudian masih tentang komputer. Oke, komputer. Nah, grup 1 dia masuk dalam kategori apa nih? Nah, misalnya kategori input yang tadi. Nah, perangkat perangkat input. Nah, tambahkan itemnya. Nah, oke. Di sini tulisannya perangkat perangkat input. Oke. Yang ini baru anak-anaknya. Nah, contohnya kita bisa menambahkan gambar ataupun teks. Nah, coba kita menambahkan gambar. Misalnya mouse. Mouse. Oke. Nah, mouse beneran jadi ya. Oke. Kemudian tambahkan lagi. Ini ada keyboard. Nah, kita tambahin nggak banyak dulu. Oke, nah, 2 aja. Yang grup 2-nya kita tambahin dulu. Kita edit ya gambar pensil. Nah, edit. Kemudian perangkat proses misalnya. Proses. Kita tambahkan dulu. Pertama itu perangkat proses itu ada prosesor. Prosesor, otaknya komputer. Nah, kemudian ada kita tambahkan untuk penyimpanan atau RAM. Oke. Dan ini kita bisa menambahkan maksimal 20. Nah, setiap grup. Oke, dan terakhir kita tambah ini biar 3 nggak apa-apa, biar beda. Hard disk. Oke. Oke, kita mau menambahkan grupnya lebih dari 2 bisa nggak? Bisa, tinggal tambah ini menambahkan grup. Nah, kita edit dulu, menambahkan grup, kemudian perangkat output. Output. Oke, kemudian kita tambahkan, kita pilih perangkat output seperti speaker. Nah, oke, speaker. Kemudian kita bisa pilih monitor. Oke, monitor. Dan ini kita lebihin dulu. Ini sampai 4 lah. Proyektor. Oke. Dan yang terakhir printer. Nah, maka di sini ada 2, ada 3, ada 4. Nah, nggak masalah. Sampai batas maksimalnya di angka 20 item. Nah, di sini dalam komputer terdiri perangkat input dan perangkat proses dan output. Silakan disesuaikan dengan kategorinya. Nah, oke, kita pilih selesai. Nah, ini bentuk gambar aja berarti. Karena kita nggak ada masukkan deskripsinya. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada gambar yang perangkat input, perangkat proses, dan output. Nah, kita langsung aja input, output. Nah, output di sini proses, proses. Nah, kita salahin dulu 1.
Ini kita benerin, kita salahin satu lagi. Ini kita benerin. Nah, kita benerin. Dan ini kita benerin. Nah, kita coba kirim jawabannya. Nah, kalau salah dia akan berwarna hitam atau ada tulisan X-nya. Nah, oke, udah selesai. Kalau mau menambahkan tema, tinggal tambahkan tema atau pengaturannya lagi bisa. Dan papan peringkatnya tinggal diaktifkan lagi. Oke, tadi ada pengurutan grup. Pengurutan grup itu ada banyak lagi, sekitar 9 game. Nah, di sini ada 9 game. Nah, oke, next. Kita mulai satu lagi. Berarti kita udah membuat 3. 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti batas kita tinggal satu lagi nih. Nah, kan sumber kita tinggal satu lagi. Nah, tadi kita udah nah, pemain pencocokan, kata yang hilang, benarkan kalimat, pengurutan grup, dan yang terakhir, diagram berlabel. Nah, ya tadi kan kita udah membuat. Nah, sekarang kita coba cari dari kuis publik aja. Nah, cara kuis publik kita pilih komunitas. Ini komunitas para guru. Nah, kemudian tinggal kita cari sesuai dengan mata pelajarannya. Contohnya, kalau saya masih bisa di komputer. Nah, di sini ada tulisannya nih, pemainan pencocokan, kata yang hilang. Tapi yang di sini kita membutuhkan diagram berlabel. Jadi kita cari yang ada tulisan berlabel. Oke. Nah, di sini ada tulisannya diagram berlabel. Nah, kita bisa menggunakan game yang disediakan dari guru lain yang telah membuat. Kita tinggal klik aja. Oke, kita coba main dulu. Nah, CPU yang mana? Ini diagram lebar kita menentukannya, titiknya di mana. Nah, seperti sesuaikan dengan gambar dan tulisan. Oke, lubang USB, keyboard, kemudian lubang mikrofon, kemudian layar monitor, kemudian tombol power, dan yang terakhir mouse. Nah, kalau kita udah yakin atau kita tak yakin, kita bisa cancel ataupun kita masukin lagi. Kalau udah yakin baru kirim jawaban, maka dikoreksi. Nah, oke. Nah, jawaban kita benar semua. Oke, dah kita edit dulu. Oke, kita edit. Oke, komputer. Ini kita nggak perlu nambahin lagi, kita langsung klik selesai aja. Oke, dah. Di sini kita udah, insya Allah kita bisa udah membuka semuanya. Tapi ada satu lagi, kalau kita mau membuka yang lain, kita harus membuka kuis gambar. Nah, maka dari kuis gambar akan menghasilkan beberapa game lagi. Oke, kita lihat lagi aktivitas kita. Kita udah menciptakan sekitar 5 game nih, Pak Fauzan. Nah, 5 game. Nah, jadi kalau kita buat game lagi, Habis nih ya? habis, Pak. Nah, kita nggak bisa buat lagi nih, Pak. Nah, Gimana ini triknya? nah itu, Pak. Jadi kita nggak bisa buat lagi. Mau nggak mau kita harus naikkan dulu nih. Nah, naikkan level harus bayar sekitar 36.000 nih, Pak. Nah, tapi di sini saya insya Allah ada tipsnya. Nah, pertama, misalnya, nah, kita masuk dulu nih, aktivitas kita nih. Nah, aktivitas saya, nah, cari gamenya yang mau, misalnya kita dari game pencocokan dulu, yang pencocokan pertama kan. Nah, atau yang ini, kita mau buka kuis gambar, otomatis kita dari grup atau pengurutan grup, game dari pengurutan grup, baru bisa membuka kuis gambar. Oke, kita cari pengurutan grup. Pengurutan grup mana? Pengurutan grup. Kita klik dulu. Kemudian kita pilih di sini nih. Nah, pilih di sini, tampilkan semuanya. Kemudian pilih kuis gambar. Nah, kuis gambar kita klik. Oke, maka game yang tadinya pengurutan grup diubah menjadi kuis gambar. Oke, kita play. Oke, kayak game show nih, Pak. Oke, kita klik dulu ini.
Nah, di sini dia akan bertambah-tambah dari gambar ini membentuk suatu gambar yang beneran. Nah, gambar aslinya. Nah, kalau kita klik ini kita udah tahu di sini ada seperti speaker. Nah, maka di sini perangkat input atau bukan. Nah, speaker termasuk perangkat output yang mengeluarkan suara. Jadi kita pilih perangkat output. Nah, maka benar. Kalau benar, kita akan ditampakkan. Nah, gambarnya. Oh, gitu deh, Pak. Dan seterusnya. Oke, kita pause dulu. Nah, kemudian, bagaimana kita bisa membuat semua ini gamenya? Nah, kita pilih edit konten. Di sini ada tulisan edit konten, pilih edit konten. Kemudian, jangan pilih yang atas, tapi pilih yang duplikasi, lalu edit sebagai kuis gambar. Nah, kita pilih yang bawahnya, jangan pilih yang atas ya, tapi pilih yang bawah. Kita klik, maka game ini langsung terduplikasi. Nah, atau dibuat salinannya, tapi dengan game yang berbeda. Oke, kita pilih selesai. Oke. Nah, maka kita sudah membuat game. Nah, tadi kan batasnya hanya 5, tapi di sini kita bisa membuat lebih dari 5. Kita cek lagi ya di aktivitas kita. Dibuat pertama aktivitas saya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 game. Nah, atau kita lihat di sini, buat aktivitas. Nah, kita lihat. Anda setelah menggunakan 6 dari 5 sumber daya Anda. Nah, jadi kita bisa membuat sampai 18. Caranya saya coba lagi. Nah, contohnya ini udah kuis gambar. Kita mau yang lain dulu. Nah, misalnya yang hijaya lagi. Nah, pencocokan. Kemudian pilih tampilan semua. Kemudian pilih game yang ingin digantikan. Nah, contohnya game pengejaran dalam labirin. Ya, ini paling populer ini. Nah, oke. Pilih ini dulu. Kita kalau yakin kita coba main dulu. Nah, game labirin. Yang sering main Patchman. Nah, apalagi main Patchman. Kita bisa klik di sini. Jadi kita cari huruf alif tuh di mana ada letaknya. Nah, oh ternyata ada di sini. Oke. Nah, kalau kita melanggar ini, otomatis kita akan mati. Nah, Betul. iya. Maka kita harus menghindari musuhnya itu. Nah, oke. Kemudian kita mengarahkan huruf alif. Oke. Wah, ternyata ada sedikit gangguan di sini. Nah, di sini kita coba atur levelnya dulu. Ini aturan nyawa. Nyawa itu yang ada warna love-nya, kan warna putih ini. Nah, nyawanya misalnya ada 5, kemudian tingkat kesulitannya, tingkat kesulitan itu dari labirin yang ngejar. Oke, coba kita langsung terapkan. Oke, kita coba lagi mainnya. Oke, atau kita tambahin huruf Ain. Nah, karena ada gambar PNG, jadi backgroundnya hilang. Nah, jadi nampaknya kalau ini kan ada background putihnya masih. Oke. Nah, kalau benar dia akan checklist. Oke, ini level 5. Level 5 tuh musuhnya bisa ngejar. Oke. Nah, ini musuhnya langsung ngejar. Ada radiusnya, dia ngejar otomatis dia. Nah, agak jauh dia akan hilang. Nah, akan hilang PPC mukanya. Kalau dekat lagi, mukanya langsung berubah dia, Pak. Iya. Oke, nah kita kena kepung. Iya. Oke, kita tinggal pilih. Nah, ternyata salah. Ini huruf Jim. Nah, oke. Dah mati. Oke. Nah, tadi kan kita harusnya bisa mengedit ini. Nah, mengambil game dari ini. Nah, kita pilih edit konten, kemudian pilih yang duplikasi, lalu edit sebagai pengejaran labirin. Nah, klik dulu. Nah, di sini udah kita duplikasi. Jadi, game kita udah 7 nih game kita. Nah, kita lihat dulu aktivitas kita. Kita lihat aktivitas saya. Kita lihat, nah ada 7 game.
tanpa harus membayar pastinya. Nah, cukup butuh Yang ekstra lebih sedikit aja, Pak. Nah, ekstra ya, sedikit aja. sudah bonus 2 itu ya. Iya, ada bonus 2. Bahkan kita bisa sampai 18 nih, Pak. 18 game nih, Pak. Jadi caranya tadi itu sama. Contohnya lagi, ini sekali lagi contohnya. Habis itu kita ngeprint, edit konten. Bentar, kita ulang lagi dari aktivitas saya. Pilih game yang ingin kita ubah, misalnya diagram label. Diagram label itu dapat apa aja sih? Anagram, balik ubin, kartu acak, dan lain sebagainya. Nah, kita pilih dulu nih, di sini, di kanannya, berganti template. Nah, tampilkan semuanya, pilih template yang ingin Bapak Ibu. Nah, contohnya ini, kita pasangan yang cocok, karena kita belum ada buat ini. Kita klik dulu. Nah, maka coba kita main dulu. Nah, oke. Nah, kemudian kita buka. Nah, lubang USB. Lubang mikrofon, berarti salah. Kita sama hurufnya. Tombol power, kita cari. Oh, lubang USB tadi ada di sini, kalau nggak salah. Oh, bukan. Oh, ternyata sama. Nah, kalau benar, otomatis checklist. Gitu. Nah, gimana cara duplikasinya supaya kita bisa dapat game ini? Tinggal ubah kontennya aja. Nanti jadi game baru jadinya. Oke, pilih edit konten. Kemudian duplikasi, lalu edit sebagai pasangan yang cocok. Maka dia akan tersalin. Nah, membuat salinan. Nah, itu mau nambahkan gambar bisa, atau nambah misalnya ini layar monitor, kita ganti monitor. Nah, yang layar monitornya kita hilangkan bisa, atau kita hapus saja semua nih. Nah, oke. Oke, nah di sini monitor. Oke. Kemudian di sini keyboard. Nah, ini keyboardnya tadi biar lebih mudah. Oke, kita coba dua aja dulu. Di sini keyboard. Udah selesai. Oh, harus 3 minimal ternyata. Oke, tambahkan mouse dulu. Oke, mouse. Nah, di sini ada minimal 3 dan maksimal 20. Oke, selesai. Maka kita sudah membuat game. Nah, ini lebih mudah. Lebih sedikit. Oke, keyboard, mouse. Oke, salah. Monitor, oh mouse. Oke, di sini berarti ini. Nah, benar. Oh, salah. Oke, dah selesai. Oke, berarti kita sudah membuat game sebanyak 8. Nah, ada 8. Nah, sekarang bagaimana kita bisa ngeprint dari permainan kita? Di sini kita lihat dulu, naikkan level supaya kita tahu dulu. Yang game yang bisa diakses itu ada 18 game. Nah, 18 game. Cuman di sini kita ada syaratnya. Kita kalau membuat konten di sini otomatis nggak bisa. Jadi kita pakai sistem edit dulu, tapi pilih yang bawah, kemudian tersalin ya, buat salinan baru dia. Nah, kemudian di sini kita nggak bisa cetak. Akun basic nggak bisa cetak. Nah, nggak ada menu cetaknya. Kalau akun standar ada menu cetaknya. Jadi kita bisa akalin dengan yang ini. Nah, kita resource, kita ubah jadi angka print. Nah, oke. Nah, maka bisa terprint. Nah, kita coba salah satu aja. Yang ini ibu yang memasak. Oke. Nah, di sini kan ada tulisan nih. Nah, oke, saya zoom dulu. Oke, resource-nya diubah jadi print. Oke, maka tampilannya, oh maaf ini game yang nggak bisa di print karena dibatasnya area game yang di print, coba yang ini. Nah, kemudian yang resource-nya diubah menjadi print. Nah, oke. Bentar. Bentar ya. Oh, berarti game ini nggak bisa. Belum ada tampilannya, jadi bentar. Aktivitas.
Oh, sepertinya udah ada adaptan baru nih, Pak. Iya, padahal tadi pagi saya coba bisa nih. Bentar ya, aktivitas saya beri kan ini kartu kemak tadi itu tentang kata kata ini print. Nah, print. Ya, sepertinya ada updatean baru nih, Pak. Nanti saya kalau emang udah bisa nanti saya akan sharing lagi. Ya, soalnya saya coba tadi tuh bisa. Iya, tadi pagi. Oke. Nggak apalah. Oke. Sekarang bagaimana penugasan ke siswa? Nah, nanti kita bahas nanti. Semoga ada waktunya nanti. Oke. Pertama kita pilih contohnya ini kita penugasan ke siswa. Nah, pilih dulu gamenya. Kemudian tetapkan penugasan. Tetap penugasan. Nah, di sini ada hasil dari penugasan. Kemudian namanya, kalau pendaftaran ini namanya mau dimasukin atau anonim yang udah diatur dari sistem. Jadi namanya di random. Kemudian ini bisa diatur waktunya kapan aja, batas penggunaannya, dan akhir dari permainan. Nah, bisa tampilkan jawaban, bisa papan peringkat. Kalau papan peringkat berarti kita nampilkan papan peringkatnya. Kalau mulai lagi berarti siswa bisa mencoba lebih dari satu kali. Nah, kita coba dulu. Oke, kemudian, nah ini linknya bisa kita coba. Nah, saya silakan, saya share ke ini bisa langsung dimainkan. Nah, coba ada di kolom chat. Nah, itu silakan dicoba. Kalau kita klik, nah yang tadi linknya itu, maka kita masukin ini tampilan siswa nih. Tampilan siswa, kita masukin namanya, Budi misalnya. Oke, kita mulai. Kalau ingat saya berarti namanya akan diingat. Kalau enggak, berarti enggak diingat. Oke, kita ancak enggak masalah. Oke, kemudian kita mulai. Nah, Bapak Ibu boleh mencobanya yang linknya saya bagikan di kolom chat. Oke, kemudian Jim, kita coba dulu. Oke, kita sesuaikan dengan gambarnya. Kemudian kita kirim jawabannya. Oke. Nah, di sini ada tampilan papan peringkat, tampilan jawaban, coba papan peringkat, maka di tampilan nih. Nah, di sini ada Budi, ada Bu Esti sepertinya, ada Bu Esti dan yang lainnya mungkin belum mencoba. Nah, nanti kita bisa lihat. Oke, kita bisa kembali. Kalau melihat jawaban kita, tinggal pilih lihat jawaban, maka jawaban yang kita tadi, kita bisa lihat mana jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Oke, kita kembali. Kita bisa mulai lagi, berarti bermain lagi. Bisa menggunakan nama yang lain, misalnya Putri, misalnya. Mulai. Oke, kita coba salahin. Nah, oke, kita coba. Oke. Nah, kita lihat papan peringkat. Nah, ternyata sudah ramai ini menggunakannya. Ada yang cuma 14 detik, ada 15 ini nih, ada Yetutu ya. Yetuti. Oke, ada Pak Budi, Bu Aisyah, Bu Esti, ada Bu Sumiati, Ahmad, nah dan lain sebagainya. Nanti akan bertambah terus nih. Nah, oke, kembali. Oke, kita bisa keluar nih tampilan siswa. Oke, kita close saja. Sekarang ke tampilan gurunya lagi, kita bisa lihat hasil saya atau hasil reportnya. Nah, ada sekitar 9 orang. Nah, 8 jumlah siswa. Yang satunya saya mencoba doali, berarti dihitung hanya satu aja. Nah, di sini ada 15, skornya 6, berarti itu jawaban benar
sebanyak 6 kali. Di sini bisa tampilkan yang lainnya juga bisa dan lain sebagainya. Nah, jawaban yang mana yang benar dan jawaban yang salah. Berapa kali ini? Huruf ba, jawaban yang salah ada 2 orang, 2 kali. Jawaban yang benar ada 6 kali. Nah, jadi tampilannya hanya sekian. Oke, kemudian kalau mau downloadnya bisa di Oke, tambah ini, kemudian ekspor bekas ke bekas, kemudian kita isi pilih. Nah, pertama tambah, pilih ekspor ke berkas, kemudian pilih Excel. Maka hasilnya nanti akan berupa Excel. Iya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita kolaborasi? Nah, mudah-mudahan cukup. Nah, kolaborasi menggunakan quizzes. Nah, pertama kita tadi penugasnya udah 1, kita tambahan lagi. Bisa klik 3 di sini, kemudian pilih tetapkan tugas, berarti kita ada tugas yang kedua ini. Nah, kita papan peringkat, kita mulai aja. Berarti sudah ada labirin. Kita tetapkan penugasan, klik 3 di sini, kemudian pilih tetapkan penugasan, kemudian mau menampilkan papan peringkat boleh, kemudian mulai. Oke, ini bisa ketiga. Oke, maka ada 3 penugasan di sini. Nah, ada 3 penugasan. Kita cukup 3 aja dulu, enggak masalah. Kita buka quizzes berarti. Quizzes, oke. Nah, di sini saya belum masuk, saya masuk dulu. Saya menggunakan akun saya. Oke. Sekarang buatnya gimana cara membuatnya? Pilih create, kemudian pilih new lesson atau presentasi interaktif biasanya di sini tulisannya. Oke, kemudian pilih namanya. Misalnya ini word wall kolaborasi dengan quizzes. Nah, webinar. Nah, oke, kemudian di sini ada mata pelajaran, kita pilih komputer aja, enggak apa, atau fun, bisa nambah lagi order boleh. Oke, ini temanya, kita next saja, enggak masalah. Nah, kita close saja, kita hapus. Nah, bagaimana menambahkannya? Klik add slide, atau di sini juga bisa, di sini juga bisa. Kemudian pilih webpack link. Nah, jadi ngelinkan aja. Nah, apa yang dilingkan itu dari link penugasannya. Nah, bisa dilihat di kode QR. Ini klik 3 ini, kode QR. Nah, di sini bisa dimainkan langsung. Oke, link ini yang kita copy aja. Oke. Nah, maka kalau udah checklist, otomatis linknya bisa digunakan. Tinggal di save. Oke. Kita tambah lagi add in slide, kemudian pilih yang web, link dari web, kemudian game yang kedua, game yang mencocokkan nih. Kemudian pilih kode QR, kemudian ini di copy linknya di atas, kemudian add link, klik kanan, paste atau tempel, kemudian save, dan lakukan selanjutnya yang sama. Oke, kemudian pilih game yang ketiga, pilih kode QR, kemudian salin atau copy, oke, kemudian add link, kemudian klik kanan, tempel, kemudian salin atau save ya, save. Kemudian kalau udah selesai, kita pilih save di pojok kanan. Nah, oke, kemudian di sini bisa atur bahasa yang kita gunakan, bahasa Indonesia. Kemudian ini bisa dari kelas apa aja, boleh dari ini. Kemudian ini apakah mau di public atau diumumkan atau privat atau pribadi. Kemudian pilih save. Bisa juga ditambahkan gambar kalau mau. Oke, kemudian kita coba bisa berikan penugasan aja, enggak masalah. Kalau start a live lesson berarti kita secara langsung. Nah, kalau penugasan aja enggak masalah. Oke, kita pilih penugasan aja. Kemudian ini bisa diatur waktunya kapan saja kita batasi. Kemudian ini settingnya nggak perlu kita atur sebenarnya, kita off-kan aja. Nah, kita off-kan aja, nggak masalah semuanya. Kemudian continue. Oke. Nah, link yang dibagikan cukup ini aja linknya.
Oke, saya share di kolom chat lagi. Nah, belum. Nah, maka ibu bapak guru sudah bisa menggunakan gamenya. Cukup di copy link ini atau masukin kodenya aja di Quizzes. Contohnya, kalau kita buka ini kode linknya, maka tampilan, nah ini tampilan siswa. Saya cobakan di tampilan siswa. Pertama kita bisa masukin nama kita, kemudian pilih mulai. Di sini menambahkan suara bisa. Kalau menambahkan pembacaan otomatis juga bisa. Cuman ini kan cuman web, jadi link dari Podwall, jadi nggak perlu kita aktifkan. Cukup itu aja. Oke, kita pilih mulai. Nah, di sini ada tampilan. Di sini seperti ada frame dari Podwall. Nah, jadi main di Quizzes, tapi kita bisa mainkan game di Podwall. Nah, oke, bisa kita hiding kan atau sembunyikan. Kemudian kita pilih namanya, misalnya Sugeng. Oke, kita mulai. Nah, maka kita udah bisa main game di Quizzes. Yes, malah bisa main 3 game di Quizzes. Nih ada 1/3, berarti ada 3 game. Hanya satu link. Kalau di sini kita harus copy 3 link, berarti 3 link yang harus kita share ke siswa. Kalau kita menggunakan Quizzes, cukup satu link aja. Siswa bisa bermain 3 game. Nah, itu dia. Oke, kita coba ini. Oke, putar balik. Oke, nah, oke, kirim jawaban. Game pertama sudah selesai dengan waktu 14 detik. Oke, sekarang kalau mau lihat papan peringkatnya mungkin udah lumayan. Nah, ada yang 4,3 detik aja. Masya Allah. Nah, oke. Kemudian kita mau game yang selanjutnya. Tinggal pilih yang pojok kanan bawah, pilih lanjut atau next. Maka kita masuk ke game yang kedua. Nah, game yang kedua. Nah, yang mencocokkan ini. Nah, tombol power. Di mana tombol power? Di sini. Oke. Up. Nah, layar monitor, lubang mikrofon, lubang USB, mouse, CD, kemudian CPU dan keyboard. Nah, oke, kita sembunyikan dulu karena di sini nggak ditutup, atau mau di full screen juga bisa. Nah, disembunyikan dulu biar supaya kita bisa kirim jawabannya. Oke. Oke. Nah, kita bisa lihat juga nih siapa yang sudah mengerjakannya. Papan peringkat, kita lihat. Nah, baru kita nih yang menggunakan Quizzes. Nah, oke. Kita game selanjutnya, pilih lanjut. Kemudian pilih di sini. Nah, oke. Nah, game yang paling favorit untuk di siswa saya. Oke, kita bisa menggunakan mouse ataupun menggunakan arrow yang di sini. Sebentar, ke next ya. Mulai lagi. Oke, game yang ketiga. Bisa menggunakan arrow yang di sini, atas bawah, kiri kanan. Oke. Oke, nah kita ngarahkan aja karena ini gambar yang nggak ada backgroundnya, jadi nggak nampak dia. Oke, ini gambarnya. Oh, itu yang berarti dia ada di arah sini. Oke, nah kalau benar maka ada akan checklist. Oke, kalau salah otomatis ada X. Nah, masuk ke level selanjutnya. Bisa juga menggunakan mouse. Nah, oke, sah. Nah, kita kena dulu. Nah, kalau kita kena otomatis kita akan mati dan nyawa kita berkurang 1. Oke, kita lanjut lagi. Wah, di sini ada sedikit kendala ini di sini. Ya. Oke, kita bisa mulai lagi. Oke. Huruf lain. Nah, kalau gini kita akan ketemu. Nah, jadi kita mutar dulu, baru
Nah, itu dia. Oke, masuk ke level selanjutnya. Ya, kita coba selesaiin satu gamenya. Oke, hampir saja. Oke. Oke, berarti satu lagi. Nah, oke, huruf alif. Alif ada di kanan. Oke. Huruf jim. Oke, ada di atas kanan. Oke. Kita mutar dulu biar tidak ketabrak musuh. Nah. Nah, ini game yang terakhir nih, 5 nih. Oh, ada 6 itu. Berarti ada 6. Oke. Oh, di atas itu. Berarti kita harus mutar dulu. Ya, udah mulai dikepung kita. Iya. Nah, ini game terakhir nih. Ada 6 pertanyaan, berarti ada 6 gambar. Oke. Mulai mengejar. Oh, oke. Selesai. Oke, finish. Nah, kita lihat papan peringkat. Nah, ada 2 orang, Sugeng dan Bu Esti. Ya, dalam waktu 2 menit 17. Oke. Kita bisa selesai, berarti kita sudah selesai. Nah, di quizzes, jadi kita bisa 3 game dijadikan satu dalam satu link aja. Oke, kita close, berarti udah selesai. Dan terakhir kita bisa lihat reportnya, siapa aja yang sudah mengerjakannya. Karena ini bentuknya nggak ada pertanyaan, di sini ada 16 percobaan, berarti udah 16 orang yang mencobanya. Oke, karena nggak ada pertanyaan dari quizzes, jadi nggak ada pertanyaan yang dilaporkannya, cuman link aja kan. Oke, mungkin itu saja Pak Fauzan yang dapat saya sampaikan. Oke, yang terkait yang print nanti kalau memang sudah bisa nanti saya share lagi. Nah, oke, Pak Agus, Pak Fauzan ada? Masih monitor? Oh, Oke. oke. Pak Ahmad Fauzan, monitor masih ada di posisi? Sepertinya Oke, kayaknya terlempar deh, Pak Sugeng ya. lempar. Oke, uraiannya sudah beres Pak Sugeng ya? Oh, sudah, Bu. Oke, siap. Mungkin pada sesi berikutnya kita akan langsung Ya, dibuka forum tanya jawab Pak Sugeng ya. boleh, Pak. Oke, silakan kepada Bapak Ibu guru hebat, bisa raise hand atau bisa di chat, boleh, mangga silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada narasumber Pak Sugeng, dipersilakan untuk raise hand. Dipersilakan. Atau bisa di kolom chat juga boleh, mangga, disilakan. Jadi Bapak Ibu, insya Allah ini sangat membantu Wordwall ini dalam kegiatan pembelajaran kita yang sangat interaktif. Mungkin nanti Pak Sugeng bisa Ya. di-share itunya PPT-nya di Udah. chat. Oh, udah. Oke, udah ya. Di Bu Maisuri. Oh, udah main betul udah. Sorry. Iya, Bu. Ya, oke. Udah. Oke, Bapak Ibu hebat, dipersilakan bagi yang ada hal yang mau diutarakan kepada narasumber Pak Sugeng. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya Pak Sugeng ya. Iya, Pak. Oke. Nah, di sini ada gratis terbatas. Ini yang meresahkan karena itu saya mundur alun-alun dari Wordwall. Oh, iya, ya. Tapi kita bisa mengatasinya dengan yang tadi kita. Nah, iya, dengan kita pilih gamenya, misalnya pasangan cocok, kemudian kita pilih misalnya roda peputar. Nah, roda peputar dan pilih edit konten, kemudian duplikasi. Maka kita udah
membuat game lebih dari 5. Nah, masih gratis jadinya, Pak. Nah, Pak Dian nih ya. Iya. Nah, kan kita lihat dulu. Nah, jadi kita ada game jadi 9 game. Nah, dan lakukan terus-menerus hingga Bapak Ibu bisa dapat 18 game secara gratis dengan kata kunci game yang harus wajib diambil 5 game ini. Permainan pencocokan, kata yang hilang, benarkan kalimat, pengurutan grup, dan diagram label. Iya. Mohon maaf Pak Sugeng, sambil menunggu yang lain, tadi kalau kita mau menaikkan level dari premium itu, Ya. kisaran berapa tadi itu? Bisa di Nah, ini lagi? naikkan level. Oke. Ini, Pak. Nah, Oke. iya. Ya. Jadi per bulan kita kena cas kalau standar 36.000 ya. 36.000. Kalau per tahun ada diskon 10% ya. Oke. Siap. Makanya beruntunglah kalau kita menggunakan Quizizz. Nah, Quizizz itu full gratis, walaupun kita akun biasa pun tetap bisa menggunakan secara full. Ya, oke, siap. Sekali lagi dipersilakan. Oh, ini Ibu Dian Kurniawati. Punten, baru kelihatan nih. Nah, Mangga Bu Dian boleh di on cam. Dian. Kameranya bisa dipersilakan. Oke, kita lihat. Bu Udah Dian. 21 orang ini, Pak, Anda mencobanya. Oke. Iya. Atau Pak Ahmad Mujahid dipersilakan. Siapa dulu? Pak Ahmad Mujahid. Boleh. Bisa kameranya diaktifkan Pak Ahmad atau Bu Dian, dipersilakan yang raise hand. Oke, silakan Pak Ahmad. Mohon maaf Pak Sugeng, kita sesinya ditutup dulu ya. Oh iya Pak, bentar ya. Iya. Oke, silakan Pak Ahmad Mujahid, dipersilakan. Masih unmute itu Pak. Iya. Bentar ya. Oke. Ya. Unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Mujahid dari MTS Negeri 6 Majalengka. Mohon maaf sebelumnya karena saya telat mengikuti webinar ini ya. Yang ingin saya tanyakan itu untuk masuk ke Word ini komputernya bebas atau gimana gitu? Spesifikasi komputer apakah bisa untuk semua komputer atau ada batasan-batasannya. Terus yang selanjutnya karena memang saya telat mengikuti webinar, tadi saya udah cek absen ya, nggak bisa masuk. Oke. Nggak bisa dikirim gitu formulirnya. Mungkin itu saja. Mangga. Oke, baik Pak. Nah, pertanyaan yang luar biasa dari Pak Ahmad. Nah, di sini kalau Word Wall itu menggunakan sistem web, Pak. Ya, jadi itu terbuka komputer apa aja pun masih mampu, Pak. Walaupun speknya paling minim aja, masih bisa. Karena kan seperti buka browser WA ataupun buka pencarian Google. Nah, seperti itu, Pak. Jadi nggak terlalu banyak membutuhkan spek komputer yang tinggi-tinggi, nggak perlu. Ya. Oke, jadi tidak perlu komputer tinggi-tinggi ya. Sebentar, ini kok ini lagi ya. Sebentar. Oke. Nggak bisa membantu jawabannya. HP juga udah bisa ya? Iya Pak. Itu yang tadi ini saya mungkin ketinggalan sharingnya, saya coba share bentar. Yang ini Pak, saya ada. Oke, share-nya udah nampak Pak itu, Pak Agus. Siap nampak udah? Iya. Siap. Mantap. Yang ini saya menggunakan kertas, yang menggunakan HP. Nah ini Pak, yang menggunakan HP. Nah ini siswa yang menggunakan HP Pak. Nah kalau ini menggunakan laptop, ini menggunakan komputer. Nah tadi pagi saya coba ini bisa di print. Nah nggak tahu nih, cukup resource-nya diubah menjadi print, maka bisa di print. Mungkin ada perubahan barusan mungkin ya. Nanti saya coba-coba lagi. Ya, maka kalau udah print tampilan ini, maka memberikan ke siswa bentuknya seperti ini. Nah, ini yang saya coba terapkan.
Semoga bisa membantu. Wah, ya. Jadi setelah selesai membuat ini langsung di-share ke grup juga udah bisa ya linknya ya. Udah, Pak. Ya, Tapi nanti link aja. ya berarti nanti siswa langsung bisa mengerjakan itu, Iya, langsung bisa tinggal digunakan. Iya, tinggal klik penugasan aja, langsung otomatis bentuk link. Nah, linknya tuh bisa dimainkan langsung, Pak. Ya. Iya. Udah, makasih Mas. Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Langsung Bu Dian. Mangga Bu Dian. Mangga, Bu Dian. Ya, halo, tes. Halo. Oke, suaranya Nah, baru bisa dibuka. Sorry Dian. Nggak apa-apa. Saya udah resign dari tadi, tapi iya. aku sama Kang Agus belum dibuka juga. Oke. 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 Pak Sugeng, terima Iya. kasih ya. Ini infonya luar biasa. Ya, Bisa Saya on suka- kamera Bu Dian, mohon maaf. Nggak kita- bisa, Pak. nggak, Saya oke, lagi nggak apa-apa. di... Siap, nggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Silakan. Oke. Oke. Ya. Saya suka sekali dengan word wall ini, terutama karena saya kan guru bahasa ya. Jadi dari beberapa game yang cocok nih untuk bahasa, kayaknya memang word wall. Kemudian tadi Pak Sugeng saya yang curhat duluan tuh karena Iya. saya memang gratis, biasa kan ngambil yang gratisan. Jadi ketika hanya 5 terus waduh kok cuman segini, padahal tapi ya benar. Tapi sekarang alhamdulillah nih dari ilmu ini saya bisa kita ngakalin ya. Iya. Jadi hackers kecil-kecilan gitu dari 5 jadi 5 jadi lebih banyak. Iya. Oke, makasih banyak ilmunya. Kemudian satu Pak, ini di luar konteks ini ya tentang word wall dan quizzes. Iya, Pak. Pak Agus, Pak Sugeng, sorry. Pak Sugeng, kita akan ngajar PTMT ini hanya 45 menit ya. Iya. Mungkin kalau Bapak ngajar di sekolah, kemudian ada tips enggak? Jadi kita masih bisa word wall, kemudian masih juga ngasih penjelasan ke anak-anak. Karena begini, saya ngajar bahasa Jerman, Pak. Jadi kadang-kadang itu saya butuh menjelaskan sesuatu ke anak-anak. Pas itu waktunya udah habis gitu. Jadi gimana ya tips, mungkin bukan tips tapi saya pengalaman dari Pak Sugeng gimana mengkombinasi ketika PTMT itu masih juga bisa word wall gitu. Oh, baik sekali, Bu. Pertanyaannya. Iya. Jadi saya sering nggak bisa word wall karena aduh kok waktunya udah mau habis gitu. Ibu ngajar di tingkat apa, Bu ya? Saya di MA. Oh, MA. Okay. Dan saya suka senang pakai word wall ini karena ya itu tadi terkait karena bahasa, terus bahasa asing juga ya, karena kalau bahasa Jerman kan saya kadang-kadang perlu menampilkan gambar-gambar baru ke anak-anak. Misalnya makanan khas Eropa gitu. Jadi sering saya bikin gitu. Cuman BT-nya itu tadi karena gratis terbatas, tapi sekarang udah enggak lagi. Alhamdulillah. Nah, sekarang kira-kira gimana ya Pak? Pak Sugeng udah biasa nih pakai ini. Kemudian untuk memanage waktu yang hanya 45 menit dalam 1 jam pelajaran. Makasih Pak Sugeng. Iya. Makasih juga Kang Agus. Oke, mabruk. Terima kasih banyak. Silakan Mas Sugeng. Oke, Masya Allah. Pertanyaan Bu Dian ini sangat sesuai dengan keadaan kita sendiri nih Pak Agus. Iya. Nah, apalagi adanya PTMT ini kan terbatas kita ngajar. Kalau saya pengalaman pribadi emang udah di manage sih, materinya itu nggak terlalu banyak, jadi di submateri aja. Kemudian yang quizzes atau kuisnya itu kita sesuaikan yang di word wall atau itu yang kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit aja. Jadi materi tetap tersampaikan, tapi di akhirnya atau kita buat ice breaking, mereka masih bisa menggunakannya. Bahkan kalau saya lah nih, kayak saya pengalaman pribadi saya lebih suka setelah dia mencoba di kelas juga, saya buat penugasan PR. Nah, menggunakan quizzes juga. Nanti quizzesnya itu digabung dari word wall ataupun segala macam atau digabung. Nah, biar lebih banyak lagi, jadi beraneka ragam. Mereka jadi nggak bosan jadinya. Nah, seperti itu sih Bu, menurut saya. Karena kalau di pengalaman saya ada siswa di Google Classroom itu sampai mengulang hingga 24 kali. Nah, itu Masya Allah, berarti dia antusiasnya tinggi sekali akibat dari game ataupun media pembelajaran yang kita lakukan atau terapkan ke siswa. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Ya. Pak Sugeng,
one more question. Oke, Dari siap. dari Pak Yayat. Oh, Pak Yayat. Oke. Oke, silakan Pak Yayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng dan rekan-rekan semua. Iya, Pak. Tadi saya terlambat. Nah, kebetulan di Wordwall ini ya, nah, saya udah coba. Nah, akhirnya kan sampai 5 poin itu yang tadi disampaikan ya. Loh, selanjutnya kan nggak bisa lagi ya. Nah, Iya. saya kan setelah dari sana akhirnya memutuskan menunda dulu ya, karena ini harus gimana gitu ya. Kemudian ada pertemuan kali ini. Nah, ternyata kan tadi kalau sepintas saya yang baru masuk lagi begitu, ada proses penggandaan daripada apa Iya. kuis yang telah kita buat. Nah ini satu pertanyaannya, mohon penjelasan lebih rinci mengenai penggandaan itu. Kebetulan tadi saya kelewat ya. Oh iya. Penggandaannya dari satu kuis itu menjadi berikutnya gitu ya, tanpa katakanlah menaikkan level gitu kan. Iya. Dan kalau kita klik naikkan level berarti kita bayar ya. Iya, benar. Nah itu. Iya. Makanya saya kan tunda kemarin, wah ini ya. Iya. Ada. Sama, Pak. Nah ini mohon diulang gitu dengan senang hati gitu ya. Iya, siap, Nah Pak. ini Siap. untuk mengganda atau membuat salinan lah, jangan Iya. menggandakan ya, membuat salinan ke kuis Salinan. berikutnya begitu. Iya. Oh, Nah siap. itu aja. Oke. Kemudian nanti mohon apa namanya pengulangan ini ada contohnya gitu ya. Iya, Pak. Benar. Terima kasih. Yayat Jumyati MPS 1 Cianjur. Oh, Siap. Pak. Hatur nuhun, Oke. Kang Yayat. Terima kasih Ya. banyak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sugeng. Nah, saya share screen, Pak ya. Oke, Izin, Pak oke. ya. Siap. Oke, kemudian yang pertama kita masuk dulu di tampilan Wordwall pertama. Nah, kemudian di aktivitas saya. Nah, di sini sudah saya berikan filenya itu udah di sini. Nah, yang di sini yang wajib Bapak gunakan dulu yang 5 game pertama, pemain pencocokan, benarkan kalimat, pengurutan huruf, kata yang hilang dan diagram label. Nah, dari 5 ini akan mendapat beberapa game. Nah, kecuali ini hanya satu, nggak bisa. Kecuali dan ini ada temannya lagi, ini ada temannya lagi. Dari kuis gambar bisa dapat teman yang di sini. Nah, jadi ada sistem grafnya, ada hubungannya. Oke, kita mulai dari game yang kita ingin duplikasi atau salinan. Contohnya kata yang hilang. Oke, kita klik yang kata hilang. Oh, kata hilang nggak ada. Yang tadi ini, sesuai ini nggak ada. Berarti kata yang hilang nggak ada. Kita cari yang game yang bisa. Coba yang benarkan kalimat. Pilih benarkan kalimat. Nah, di sini ada berganti template. Nah, di pojok kanan ya. Nah, pilih di sini, tampilkan semuanya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, sekitar 7 game yang bisa kita salinkan. Nah, contohnya membuka kotak. Kita pilih membuka kotak. Otomatis game ini udah berubah membuka kotak. Oke. Oke. Kemudian kita pilih edit content. Di sini Pak yang penting nih, Pak. Edit content. Nah, di sini ada 2 pilihan. Pertama, edit sebagai benarkan kalimat, otomatis ketimpa game sebelumnya, Pak. Nah, makanya kita harus pilih duplikasi, lalu edit sebagai membuka kotak. Maka otomatis dah hanya beberapa klik aja, otomatis sudah menambahkan. Coba kita tulis salinan. Nah, salinan. Misalnya, kita lihat ini tentang membuka kotak. Dalam membuka kotak bisa terpecah lagi berapa lagi gamenya. Jadi dia masih ada hubungan-hubungan di gamenya yang sesuai ya. Nah, kita lihat activity saya, maka game kita udah menambah. Tadinya 9 jadi 10. Dan bisa lakukan sampai dapat 18 game secara gratis. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Ya, itu yang saya maksud ya. Ketinggalannya itu saya. Iya, semoga bisa membantu, Pak. Amin. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Yayat. Oke, Pak Sugeng, karena waktu juga memisahkan kita, ini kayaknya sangatlah menarik ini. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan sesi kedua lagi ya, series kedua nih. Yang ngobrolnya. Mudah-mudahan. Oke, insya Allah. Sebelum ditutup, silakan langsung diambil alih. Kebetulan Pak Moderator sudah ada. Oh, sudah ada. Untuk diambil alih kegiatan ini. Maka Pak Ahmad Fauzan. Oke. Pak Ahmad Fauzan, apakah sudah bisa? Pak Ahmad Fauzan. Ada ya? Ada ya Pak Ahmad Fauzan ya? Udah ya?
Saya sudah jadikan host. Iya. Oke. Oke, mungkin ada kendala teknis Pak Ya. Sugeng. Dipersilakan untuk closing statement. Oke, baik. Mangga. Seperti biasa masih ya tetaplah selalu belajar dan selalu merasa hijau. Nah, dan yang paling penting selalu minta ilmu yang bermanfaat. Oke. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Pak Ahmad Fauzan, mohon izin, mungkin ada kendala. Alhamdulillah, kegiatan dari awal sampai akhir sudah kita lalui bersama. Sekali lagi Bapak Guru hebat, insya Allah kita akan adakan lagi kegiatan yang sama.